Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Andre melihat keadaan di sekelilingnya. Tak ada seorang pun kecuali dirinya di tempat itu. Nyalinya seakan menciut ketika sekelebat bayangan putih melintas di depan pintu ruangan tersebut. Dia tidak bisa menggerakkan badannya, mulutnya pun terkunci, sehingga dia tidak bisa berteriak ataupun melarikan diri. Dan tiba-tiba saja, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Samar, lirih Andre mendengar suara tangisan seorang wanita di dalam ruangan tersebut. Keringat mulai bercucuran dari keningnya, lalu merambat ke wajahnya. Tubuhnya sudah kaku, dia hanya bisa pasrah. Sembari tetap memejamkan matanya, Andre membaca beberapa doa yang dia hafalkan dan juga dia pahami. Berdalih mengusir ketakutan yang melandainya. Semoga saja penghuni rumah sakit itu segera pergi dan tidak mengganggunya lagi. Namun tiba-tiba saja, telinganya menangkap suara cakaran di sebuah tembok atau kaca yang berada di sampingnya. Ya Tuhan, apalagi ini? Dia sudah tak bisa membendung ketakutan yang luar biasa yang menghantui dirinya. Belum juga rasa takut itu hilang dalam hatinya. Andre sudah mendapati wajah pucat penuh darah itu sedang berdiri di hadapannya. Sontak saja dia pun menjerit dan memalingkan mukanya dan segera menutup lagi rapat-rapat matanya. Sesosok wanita berambut panjang tergerai, menggunakan baju serba putih, berwajah pucat dan penuh luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya itu, mencoba menyentuh pundak Andre. Dari matanya keluar darah yang menyerupai layaknya tangisan. "Tolong aku." Arwah gentayangan itu seperti ingin meminta bantuan kepadanya. Tangisan pilu dan suara yang didengarnya itu seperti suara seseorang yang dia kenal. Dia juga merasa wajah seram yang menakutkan yang dilihatnya tersebut juga tidak asing baginya. Sulit dicerna oleh pikirannya karena ketakutannya kini lebih besar daripada rasa keingintahuan terhadap seonggok tubuh penuh luka yang ada di depannya itu. Andre mencoba membuka matanya perlahan. Sosok mengerikan itu sudah tak lagi menampakkan wujudnya. Tubuh yang tadinya kaku sekarang sudah bisa dia gerakan lagi. Secepatnya Andre bergegas untuk menyelesaikan tugas dari Marisa dan segera pergi meninggalkan ruangan angker tersebut. Dengan tergopoh-gopoh, Andre berlari mencari Marisa yang kala itu sedang bertugas membantu Steven menangani pasien di ruangan khusus VVIP. Tanpa permisi, Andre langsung saja nyelonong masuk dan berjalan ke arah Marisa. Dia menyodorkan selembaran yang berisikan sebuah poster Agatha kepadanya. Marisa bisa menangkap tingkah laku aneh yang terjadi pada diri Andre. Dengus napas Andre tidak terkontrol dan itu terdengar oleh Marisa. "Kamu kenapa ngos-ngosan gitu? Kayak habis dikejar setan aja." Marisa mulai mencandainya. Namun Andre justru menarik Marisa ke belakang agar perkataannya tadi tidak didengar oleh Steven. "Kamu kenapa sih?" ujar Marisa heran melihat gelagat Andre. "Ada hantu di ruangan arsip." Saat mendengar penjelasan dari Andre, Marisa malah mentertawai dirinya, seolah dia tidak percaya dengan perkataan yang keluar dari mulut mantan kekasihnya itu. "Cak, aku serius. Dan wajah hantu itu sepertinya aku mengenalnya," ungkap Andre. "Memangnya seperti siapa? Apa muka hantu itu mirip sepertimu? Kau ini lucu sekali." "Aku juga tidak tahu. Tapi, sudahlah. Kamu juga tidak akan percaya kok kalau aku ngomong. Oh iya, ngomong-ngomong, kok Steven sudah bertugas? Apa hilangnya Agatha itu nantinya tidak akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja?" ucap Andre yang mengkhawatirkan keadaan Steven. "Ya habis bagaimana lagi? Hanya dokter Steven satu-satunya dokter spesialis anak di sini. Semoga aja Andre, Agatha secepatnya bisa ditemukan. Aku tak tega melihat keadaan temanmu itu yang kian hari semakin murung dan bahkan terus terpuruk," ucap Marisa sambil menyandarkan kepalanya ke pundak Andre. Singkat waktu, saat jam istirahat rumah sakit sudah dimulai. Sesuai janjinya, Marisa dan juga Andre mulai membantu Steven untuk menempelkan selembaran poster Agatha di berbagai tempat. Di pohon,
dinding, tiang jalanan, dan masih banyak tempat lainnya lagi. Tolong kalian bantu saya menyebarkan ini ya. Dre, kamu sebar di sana, dan Suster Ica tolong sebelah sana. Sedangkan aku akan menempelkan beberapa posternya di wilayah sini, pinta Steven kepada kedua temannya. Mereka berdua pun menganggukkan kepala. Semua poster kini ditempelkan di beberapa tempat yang berbeda. Hanya inilah harapan satu-satunya Steven dan semoga saja Agatha bisa lekas ditemukan. Sebenarnya dalam benak Steven terselip untuk mengajukan laporan hilangnya kekasihnya itu ke kantor polisi. Namun setelah mempertimbangkan lebih dalam lagi, proses penanganan berkas orang hilang harus menunggu dulu sampai waktu 24 jam. Itulah penyebabnya mengapa Steven mengurungkan niatnya dan memilih usulan dari Marissa untuk membuat lembaran poster saja. Saat mereka menempelkan poster, salah seorang pemuda yang tidak sengaja memperhatikan dan melihat lembaran yang tertempel pada sebuah tiang listrik. Diamatinya sketsa wajah yang berada dalam lembaran itu. Nampaknya wajah itu seperti tidak asing baginya. Sambil berjalan kaki, lelaki itu terus berpikir keras, mencoba mengingat siapakah gerangan gadis hilang yang ada di lembaran poster itu. Ah, sial, wanita itu kan. Laki-laki itu kemudian lari terbirit-birit menuju sebuah tempat yang di sana terlihat beberapa temannya yang sedang bermain kartu. Gawat. Dengan napas tersengal, dia mencoba memberitahu semua temannya. Kau ini kenapa? Satu temannya menggelengkan kepala melihat temannya yang lain datang tergopos seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Wah, wanita yang kita perkosa itu, dia... Ucapnya terputus-putus karena dia belum bisa mengontrol deru napasnya. Sini duduk dulu. Temannya menarik tangannya dan mendudukannya di sebuah ambin yang terbuat dari kayu. Coba tarik napasmu dulu perlahan, terus buang. Kalau sudah tenang, ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Apa kau ingat wanita yang kita bunuh tempo hari itu? Dengan wajah serius, dia pun mulai berkata. Mendengar hal itu, semuanya kemudian meninggalkan kegiatannya yang tadinya tidak memperdulikan dan lebih memilih fokus bermain kartu. Kini mereka mulai mengerumuni Mukidi, seorang lelaki yang saat ini tengah bercerita mengenai selembaran poster yang tertempel di beberapa tempat yang dilaluinya barusan. Mereka semua mengangguk saat Mukidi bertanya tentang seorang wanita yang kala itu dibawa ke markasnya lalu diperkosa oleh mereka. Aku tadi melihat wajah wanita yang kita bunuh itu ada di poster yang saat ini tertempel dan mulai tersebar di berbagai tempat, ucap Mukidi kepada kelompok gengnya itu. Apa kau serius? Tanya seorang lelaki bertubuh kekar itu padanya. Iya bos, aku serius. Wah, benar-benar gawat ini. Bisa-bisa jejak kita tercium oleh pihak kepolisian. Seru lelaki berbadan perkasa itu yang kini membuat para kawannya ketakutan. Lalu bagaimana nasib kita sekarang bos? Begini saja. Untuk saat ini kita jangan berkumpul dan bertemu dulu sampai situasinya aman dan terkendali. Lelaki yang diduga bos dari mereka itu memberikan perintah. Iya setuju, begitu juga lebih baik, sahut anggotanya. Kemudian mereka mulai membubarkan diri masing-masing. Entah kemana mereka akan pergi, masih belum tahu. Yang penting saat ini adalah menghindar dan melarikan diri dari kejaran polisi dulu, atau lebih singkatnya mencari aman. Saat semuanya mulai meninggalkan markas itu, perut Mukidi tiba-tiba mules. Dia memutuskan untuk menyelesaikan hajatnya di kamar mandi yang berada di dalam markas tersebut. Kau, ayo, ngapain ke dalam lagi? Tanya seorang temannya padanya. Kau duluan aja, perutku sakit nih. Aku mau buang air dulu di belakang. Mukidi kemudian masuk ke dalam markas menuju kamar mandi yang berada di ujung ruangan. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, sepi tidak ada siapapun, hanya dirinya seorang yang masih berada di markas itu. Dia lalu masuk dan buru-buru menyelesaikan hajatnya agar segera bisa menyusul kawannya yang sudah duluan keluar dari tempat ini. Dalam hatinya, Mukidi masih ada perasaan cemas bercampur dengan takut. Bagaimana tidak? Karena di tempat itulah mereka menganiaya dan membantai habis seorang wanita yang tidak bersalah yang sebelum dibunuh, diperkosanya terlebih dahulu. Lalu mayatnya dilemparkan begitu saja oleh mereka di sebuah dasar sungai yang berada di bawah jembatan
yang tidak jauh dari markas mereka. Saat Mukidi tengah asik menunaikan hajatnya sembari menikmati sepuntung rokok, tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu ada yang mengetuk. Dia beranggapan mungkin saja ada salah satu temannya yang masih menunggunya di tempat. "Tunggu dulu, setelah ini aku akan keluar," ucap Mukidi dari dalam WC. Namun kian lama, gedoran itu semakin keras membuat Mukidi kaget seketika. "Wah, anjing, disuruh nunggu dulu kok, ribet banget," ucap Mukidi yang mengumpat karena terkejut. Setelah selesai, dia segera membuka pintu kamar mandi. Dan saat dia keluar, dia tidak menemukan siapapun berada di sana. Mukidi merinding. Sekuat tenaga dia mencoba berlari, namun kakinya seperti berat dan serasa ada yang menarik. Dia mencoba menundukkan pandangannya ke bawah. Dan benar saja, di bawah kakinya sudah berada sesosok hantu perempuan yang dibunuhnya kemarin lalu. Hantu itu memelototinya dan mencengkeram erat kaki Mukidi. "Apa kau masih ingat padaku? Wanita yang kau perkosa dan kau bunuh secara keji. Kemudian jasadku kau buang ke sungai." Seru hantu itu yang mengingatkannya kembali akan kejadian yang telah dia perbuat. Tolong jangan bunuh aku, ampunilah aku," balas Mukidi yang ketakutan. "Ampun kau bilang. Apa kalian semua mengampuniku saat aku memohon agar kalian melepaskanku dan membiarkanku tetap hidup? Kalian semua telah memisahkanku dari seseorang yang sangat kucintai. Katakan apa salahku pada kalian? Sungguh kejam, lelaki bejat sepertimu memang sepatutnya harus mati." Kucuran darah keluar dari kelopak matanya yang hitam akibat tragedi mengenaskan yang diperbuat oleh mereka, mengakibatkan perpisahan mendalam yang terjadi antara dirinya dan kekasihnya. Apalagi kekasihnya itu masih belum mengetahui jika dirinya itu telah tiada. Hantu wanita itu kemudian mengambil sebuah serpian kaca dan menancapkannya hingga berulang kali ke bagian tubuh Mukidi. Sontak Mukidi mengerang kesakitan saat beberapa pecahan kaca menggores dan menancap di dadanya dan anggota tubuhnya yang lain. Badannya kini bersimbuh oleh genangan darah segar. Mukidi kemudian ambruk dan tewas seketika di tangan hantu yang diperkirakan adalah arwah dari Agatha yang kini tengah menuntut balas dendam akan kematiannya. Arwahnya akan tetap gentayangan, jasadnya masih belum ditemukan, dan yang membunuhnya itu masih bisa berkeliaran secara bebas kemana-mana. Hidup mereka akan dihantui oleh perasaan bersalah, kegelisahan, sampai hantu Agatha itu datang untuk merenggut masing-masing nyawa dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Singkat waktu, keesokan harinya, tempat di mana Mukidi meninggal itu telah dipasangi garis polisi. Banyak polisi yang berjaga dan menyelidiki kasus kematian misterius yang menimpa Mukidi. Kabar itu kini telah menyebar dan sampai ke telinga para teman komplotan Mukidi. Mereka bergegas mendatangi markas itu kembali untuk melihat kondisi jenazah Mukidi. Sebelum itu mereka menyamar terlebih dahulu agar perbuatannya tempo lalu tidak terendus oleh pihak kepolisian. "Bos, bagaimana jika yang dikatakan Kodir itu memang benar?" seru Jupri kepada bosnya. "Apa maksudmu?" Dia balik bertanya apa maksud dari ucapan Jupri. "Iya, kalau Mukidi tewas di tanah hantu perempuan yang tempo kita bunuh itu, bos," ungkap Jupri. "Alah, paling Mukidi mati karena terpeleset saat ke kamar mandi. Sudah, kalian jangan berpikiran aneh-aneh," celoteh lelaki berbadan kekar itu kepada anak buahnya. "Tapi bos, buktinya Kodir sekarang juga gila," ucap Jupri kembali. Sudah, kalian ini terlalu paranoid sekali," saut bosnya itu. Dan saat mereka telah sampai ke markas itu, mereka melihat beberapa petugas rumah sakit telah membawa jenazah Mukidi ke ambulan yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jupri dan bosnya pun mengurungkan niatnya dan kembali untuk pulang. Dan singkatnya setibanya mobil ambulan di rumah sakit itu, jenazah Mukidi kini akan dipindahkan ke kamar jenazah. Sembari tetap menunggu kehadiran dokter forensik untuk mengungkap misteri di balik kematiannya. Setelah didiagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka ataupun penyakit tentang kematiannya. Dan saat mayat Mukidi melintasi Steven merasakan ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya.
Entah mengapa, mendadak dia penasaran dengan kasus kematian yang menimpa Mukidi. Hasrat keingintahuannya seakan menyuruhnya untuk menyelidiki misteri kematian yang masih menjadi teka-teki itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Steven mulai mengikuti petugas ambulan itu hingga sampai ke kamar mayat. Mungkin yang dilakukannya ini memang sedikit konyol. Tanpa tahu dan tanpa sebab, dia mengikuti sosok jasad yang tidak dikenalnya itu. Dia pun mencari satu persatu nama jenazah yang dicarinya barusan. "Siapa tadi ya namanya?" ucap Steven lirih. Mata Steven tiba-tiba menangkap sesuatu yang menetes di balik keranjang yang berisikan jenazah itu. Ia melihat genangan darah. Mungkin itulah dia mayat yang baru saja dibawa masuk ke dalam kamar mayat. Steven lalu menutup hidung dan juga mulutnya menggunakan masker. Padahal mayat itu belum ada 7 hari di sini, tapi bau busuknya sangat menyengat sekali. Steven pun kemudian membuka kain penutup wajahnya. Steven melihat raut wajah mayat lelaki yang diamatinya itu. Matanya melotot, mulutnya menganga, serta banyak sekali pecahan-pecahan beling yang berserakan menancap di beberapa bagian tubuhnya. Dia kemudian menutup mata mayat yang melotot tersebut dengan tangannya, namun matanya kembali terbuka lagi. Sontak Steven terperanjat kaget. Apakah sebenarnya yang terjadi pada lelaki itu? Mengapa dia tewas secara mengenaskan seperti ini? Iya memang, mungkin ini bukan tugasnya untuk menyelidiki hal aneh tersebut. Semua itu sudah menjadi tugas dari dokter forensik. Namun Steven merasa bahwa kematian mayat itu seperti ada sangkut pautnya dengannya. Steven kembali kaget sesaat ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Matanya terbelalak. Bagaimana jika yang menepuk bagian tubuhnya itu bukan manusia? Pikiran Steven menjadi kemana-mana. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya seseorang yang berada di belakangnya. Steven pun lalu menoleh. Dilihatnya seorang petugas yang berpakaian randa, lebih pada seorang astronot, panas, pengap dan tertutup. Rupanya dokter forensik itu sudah datang. "Oh, tidak, saya hanya ingin memeriksa ruangan ini saja. Dan kebetulan melihat satu mayat yang baru saja datang. Saya melihat kain penutup ini tersingkap dan saya hanya ingin membenahinya," ungkap Steven yang kemudian menutup kembali kain yang dibukanya tadi. "Baiklah, saya minta tolong kepada Anda untuk keluar terlebih dahulu dari ruangan ini, karena saya akan segera melakukan otopsi pada jenazah ini," pinta dokter forensik itu kepada Steven. Steven menganggukkan kepalanya. Dia lebih baik menunggu hasilnya daripada harus tetap memaksakan niatnya untuk masuk ke dalam kamar jenazah bersama 2 orang dokter forensik yang mulai bertugas itu. Steven kemudian berlalu meninggalkan kamar jenazah itu dan kembali ke ruangannya. Saat akan melewati tempat bagian administrasi, dia melihat Andre dan Marissa tengah berbincang serius. Di tangan mereka masing-masing terdapat beberapa lembaran yang digulung. Steven pun menghampiri mereka. Kalian sedang ngobrol apa? Kok sepertinya serius banget?" tanya Steven kepada mereka. Mereka berdua tak lekas menjawab dan malah memberikan selembaran kertas itu kepada Steven. "Apa ini?" Steven bertanya kembali. "Coba lihatlah sendiri," ucap Andre dan Marissa secara bersamaan. Raut muka mereka seperti sedang kesal dengan seseorang. "Loh, ini kan..." Steven bingung mengapa poster Agatha yang telah ditempelkannya bersama mereka tiba-tiba saja ada di tangannya. "Itulah yang tidak kami mengerti, Steve. Aku menemukan selembaran poster Agatha yang kita tempel waktu itu tadi tengah berserakan di jalanan. Entahlah siapa yang melepaskannya," pungkas Andre yang geram. "Apakah mungkin dia seseorang yang ada hubungannya dengan menghilangnya Agatha? Mereka sepertinya tidak ingin kita mengorek dan membongkar kasus ini. Makanya mereka melepas semua poster ini dan membuangnya begitu saja," ungkap Steven. Dia sepertinya sudah curiga pada seseorang yang kini melepas poster yang berisikan foto kekasihnya itu. Dari awal Steven sudah menduga bahwa beberapa terakhir ini ada kejadian aneh yang tidak dia ketahui, termasuk misteri kematian pada jasad yang ditemuinya barusan. Menurut keterangan polisi, lelaki itu terjatuh saat hendak ke kamar mandi. Sedangkan tancapan beling itu bisa saja saat terjatuh, serpian kaca yang berserakan itu mengenai tubuhnya. Namun keterangan dari polisi itu masih belum bisa meyakinkan. Steven masih tetap menunggu hasil penyelidikan dari dokter forensik yang tengah menjalani tugasnya.
Pemeriksaan hasil autopsi kurang lebih harus menunggu sekitar 2-3 jaman. Dokter patologi forensik akan mendiagnosis korban dengan menyelidiki sampel bukti berdasarkan morfologi organ seperti pemeriksaan sidik jari, DNA darah, pemeriksaan bukti jejak termasuk rambut dan serat, cat, polimer, kaca, tanah, dan juga lain-lain. Pemeriksaan senjata api dan peralatan juga analisis tulisan tangan. Menurut yang dia ketahui, dalam mengungkap satu kasus ada 2 jenis pemeriksaan yang akan diminta dari pihak penyidik, yaitu pemeriksaan luar jenazah maupun pemeriksaan dalam jenazah. Jenis pemeriksaan pun tergantung pada kepentingan kasus yang ditangani penyidik, dan lewat proses autopsi kita bisa memastikan sebab dari kematiannya. Jadi kadang evakuasi itu ada yang baik ada yang buruk. Kalau yang baik, saat dievakuasi jenazah langsung dimasukkan ke body bag, diberi label dan diserahkan langsung ke tim DFI karena biasanya masih ada properti yang melekat pada tubuh korban. Singkat waktu, dokter forensik itu pun keluar dari kamar jenazah. Sesegera mungkin Steven menguping pembicaraan yang terjadi antara dokter forensik itu dengan beberapa anggota kepolisian. Mereka mengatakan hasil autopsi lama keluar dikarenakan ada bagian luka yang membutuhkan pemeriksaan mikroskop untuk menentukan apakah luka terjadi setelah atau sebelum kematian. Dan menurutnya, autopsi harus dilakukan secepat mungkin, biasanya 2 hingga 3 hari setelah kematian seseorang. Ini dilakukan untuk mencegah hilangnya informasi penting akibat proses pembusukan mayat. Dan secara umum prosedur bedah mayat menjadi 2 tahapan, yakni pemeriksaan eksternal dan juga pemeriksaan internal. Ikatan antara aktin dan miosfin di otot manusia akan tetap menggumpal dan terjadilah kekakuan jenazah. Kaku mayat akan mulai muncul 2 jam postmortem atau setelah kematian. Ciri fisik akan semakin dapat teridentifikasi hingga mencapai titik maksimal pada 12 jam postmortem. Sekitar 3-5 hari kemudian, bakteri mulai mengembang biak dan menghasilkan gas seperti karbon dioksida, metana, nitrogen, dan hidrogen sulfida. Gas inilah yang menjadi alasan mengapa tubuh bisa mengembung. Steven, apa yang kau lakukan di sini? Steven yang sedang asik mendengarkan percakapan mereka menjadi terkejut saat Andre tiba-tiba saja mengagetkannya dan menepuk punggungnya dari belakang. Diam dulu, seru Steven. Dia ingin agar Andre memelankan suaranya supaya tidak terdengar kedua dokter forensik itu jikalau Steven sedang menguping pembicaraan mereka. Steven kemudian menarik lengan Andre. Mereka lalu keluar melalui lobi rumah sakit dan berbincang di sana. Apa yang kau lakukan tadi? Tanya Andre yang heran melihat gelagatannya Steven. Aku tadi hanya ingin tahu saja apa yang sebenarnya terjadi pada jenazah yang diautopsi itu, ungkap Steven. Sepenting itukah? Sampai-sampai harus membuatmu mengendap-endap dan bersembunyi seperti tadi, saut Andre, raut mukanya penuh dengan rasa penasaran. Entahlah Andre, aku seperti merasakan bahwa kematiannya ada keterkaitannya denganku. Sudahlah, lebih baik kita fokus ke tugas masing-masing saja. Ayo Andre, pinta Steven, kemudian mengajak Andre kembali memasuki rumah sakit. Waktu terus berjalan, Steven terus saja menatap langit-langit. Senja akan berganti petang, terlihat matahari mulai terbenam dari ufuk barat. Perlahan masuk ke dalam cakrawala hingga sesaat cahaya aramnya benar-benar menghilang. Wajah cantik Agatha masih terlukis di benaknya, senyumnya, perhatiannya, sikap cerewetnya. Agatha adalah sosok paling penting di hidupnya. Bahkan saat dia kehilangan kendali, Agatha lah yang selalu setia menemaninya. Dia tidak henti-hentinya memberikan dukungan saat dirinya mulai kehilangan arah. Masih terbayang waktu di mana dia pertama kali melamarnya saat mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran ternama. Binar matanya menggariskan keceriaan setelah Steven menyematkan sebuah cincin di jari manisnya. Kini semua itu tinggallah kenangan baginya. Setelah Agatha menghilang tanpa kabar bagaikan bak ditelan oleh bumi. Kerinduannya yang menggebu dicurahkannya melalui tetesan demi tetesan yang mengalir melalui kelopak matanya. Tiba-tiba, angin berembus dengan kencang. Dari tempat Steven berdiri nampak sesosok muka pucat memakai baju suster sedang menatapnya. Sosok itu mengamati Steven yang kala itu terus menyapu air matanya dengan tangannya. Tak lama kemudian,
Sosok yang menampakkan diri layaknya suster itu kini tepat berada di belakangnya. Dia menyandarkan kepalanya pada bahu Steven. Tubuh dingin pucat itu mulai memeluknya. Steven pun merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia berpikir mungkin dikarenakan angin malam yang masuk melalui celah jendela yang berada di depannya. Sosok itu merupakan jelmaan dari arwah Agatha yang masih bergentayangan. Sama halnya dengan Steven. Walaupun nyawanya telah terpisah dari raganya, dia masih mempunyai ikatan yang kuat dengan Steven. Agatha juga merasakan hal yang serupa, yaitu sebuah kerinduan yang tidak bisa dia ungkapkan. Kesedihan yang dirasakan Steven, dia pun juga bisa merasakannya. Agatha akan terus berkeliaran sampai sosok yang memperkosa dan membunuhnya itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan padanya. Satu demi satu para preman itu akan menemui ajalnya. Saat Steven masih memikirkan tentang Agatha, kedua dokter forensik yang memeriksa mayat Mugidi itu pun melintas di hadapannya. Keduanya nampak serius membicarakan suatu hal yang menyangkut kematian janggal yang menimpa Mugidi. Tapi Pak, jika bukan pembunuhan lalu apa? Saat kita tadi menanganinya, tidak ada satu sidik jari pun yang menempel pada tubuh korban. Tutur ahli forensik itu kepada satu temannya. Entahlah, saya juga bingung, sahut temannya. Kemudian mereka kembali berjalan menuju lorong rumah sakit, tak tahu arah tujuannya hendak kemana. Steven yang mendengar perbincangan mereka pun langsung menangkap sesuatu. Dugaan tentang kematian Mugidi yang sangat janggal ternyata memang benar. Bukan tanpa sebab, awal kedatangan mayat itu memang sudah mencuri perhatiannya. Di hatinya terungkap sebuah misteri. Apakah mungkin mayat itu ada hubungannya dengan menghilangnya Agatha? Namun, jika memang Agatha itu sudah tiada, lalu di manakah jasadnya? Pikir Steven. Steven menarik kembali kata-katanya yang terucap begitu saja dari mulutnya. Ditepisnya hal buruk tentang Agatha. Sampai saat ini pun Steven masih setia menunggu kepulangan Agatha. Dia kemudian menutup korden jendela itu dan berlalu pergi meninggalkan koridor rumah sakit menuju kamar jenazah. Saat hendak ke sana, Steven melihat beberapa petugas polisi sedang berjaga-jaga di luaran ruangan jenazah tersebut. Ada apakah gerangan? Ia pun kurang tahu. Dia lalu melangkah menuju tempat bagian administrasi untuk menanyakan hal detail tentang penjagaan yang dilakukan di ruangan itu. Sus, ada apa ya? Kok ruang jenazah itu dijaga ketat oleh beberapa petugas dari kepolisian? Tanya Steven kepada salah seorang suster yang bertugas di bagian administrasi tersebut. Kurang tahu dok saya. Lebih jelasnya, pokoknya setelah mayat seorang lelaki itu dipindahkan di sini, anggota kepolisian meminta izin kepada manajer rumah sakit untuk memperketat penjagaan. Begitulah penuturan dari suster itu. Steven kemudian keluar meninggalkan rumah sakit. Jas dan atribut lainnya masih menempel pada tubuhnya. Dia berniat untuk menghirup udara malam sejenak, melepas penat sekaligus melupakan hal-hal janggal di luar pemikirannya. Otaknya tak mampu menangkap asumsi yang dirasakan oleh hatinya. Menghilangnya Agatha, kemudian kematian yang dirasanya tidak wajar pada mayat itu, sungguh benar-benar membuat Steven menjadi gusar. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali hal yang dipikirkannya? Harusnya dia tetap fokus saja pada pencarian Agatha. Ini kenapa malah semakin merambat kemana-mana? Urusan pembedahan mayat kan sudah menjadi tanggung jawab ahli forensik. Namun mengapa hatinya seakan turut ingin menyingkap sebuah misteri yang belum terungkap? Steven kemudian meneguk sebotol minuman yang berada di genggamannya. Minuman itu didapatkannya saat dia berada di tempat administrasi. Entah milik siapa dia tidak tahu. Wadahnya pun juga masih dalam keadaan utuh dan belum sempat diminum. Mungkin itu memang punya suster yang berjaga tadi. Dan bahkan tanpa pikir panjang, Steven langsung membawa lari minuman tidak bertuan itu untuk melepaskan dahaganya. Belum selesai penat yang melanda tubuhnya, matanya kini menangkap gambaran sepasang lansia yang tengah berdiri menunggunya di pintu gerbang. Seseorang yang berdiri di pintu gerbang dengan posisi membelakanginya itu, perawakannya Steven seperti kenal. Lelaki tua berkacamata dan perempuan dengan gulungan rambut, layaknya sinden menatap tajam ke arahnya. Astaga, Papa, Mama, ucapnya spontan. Mengapa tiba-tiba kedua orang tuanya datang ke tempat kerjanya?
apakah mereka berdua memang sedang sakit. Steven pun berlalu menghampiri mereka. Sebenarnya Steven pun agak canggung dengan situasi ini, mengingat hubungannya dulu dengan kedua orang tuanya pernah merenggang gegara kepergian satu-satunya kakak yang dicintai. Namun dia tidak mengesampingkan egonya, walau bagaimanapun mereka tetap orang tuanya, tetap keluarganya, sosok yang paling Steven sayangi. "Bah, Mah," dia menjabat tangan kedua orang tuanya lalu menciumnya. Steven, kita pulang dulu sebentar ya. Ada yang mau papa dan mama bicarakan, tutur lelaki tua itu kepada anaknya. Tapi ada apa? Mengapa mendadak begini? Dan Steven juga masih ada banyak pekerjaan di dalam. Pungkas Steven menjelaskan. Steve, jangan membantah, ini cuma sebentar. Menyangkut masa depan kamu juga. Mamanya menjawab ketus, dia tidak menerima apapun alasan Steven, sekalipun itu menyangkut tentang pekerjaannya. Oke, baiklah. Steven ikut. Tapi sebentar, Steven mau minta izin dulu dengan manajer rumah sakit, ujar Steven. Kemudian dia berlalu meninggalkan orang tuanya dan masuk ke dalam. Dan sekitar beberapa menit, Steven lalu keluar dan turut mengikuti orang tuanya menumpangi sebuah mobil sedan klasik milik keluarganya itu. Entah akan dibawa kemana, Steven pun masih belum tahu. Steven duduk di samping sopir pribadi keluarganya, sedangkan papa dan mamanya menduduki jok bagian belakang. Dalam perjalanan itu, tak ada satupun dari mereka yang memulai percakapan. Hati kecil Steven berniat menanyakan kabar mereka, namun sepertinya kemarahan dari raut wajah mereka belum sepenuhnya pudar, sehingga dia pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk diam. Loh, ini kan... Steven sangat terkejut ketika mobil yang ditumpanginya membelokkan lajunya dan memberhentikannya di sebuah restoran mewah, tempat di mana dia pernah melamar kekasihnya dulu. Ayo turun dan rapikan kemejamu. Dengan judes, mamanya memerintahkan Steven agar segera membenahi bajunya. Memang saat memutuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya, Steven belum sempat membersihkan dirinya ataupun berganti pakaian. Semua itu terjadi secara mendadak, sehingga tubuh Steven saat ini masih bau akan peluk keringat. Dia pun memakaikan sedikit parfum ke bagian lehernya agar aromanya mengurangi bau pada kemejanya. Dan singkatnya setelah sampai ke sebuah meja makan, dia melihat ada seorang ibu yang berusia sama dengan mamanya, dan di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang masih muda. Mereka menorehkan kilasan senyum pada Steven. Sapaan terlontar dari mulut mereka sesudah Steven mendekatkan langkahnya. Wah, ini pasti Steven ya. Cepat sekali ya besarnya. Padahal pas waktu kecil tante sering lo gendongin kamu, ucap ibu itu pada Steven. Agaknya mereka paham betul dengan keluarga Steven itu. Maaf, tante siapa ya? Tanya Steven. Dia seakan lupa dengan sosok dua orang wanita yang berada di depannya itu. Loh, gimana toh? Saut perempuan berumur itu dengan heran. Nah, ini Tante Eva dan di sebelahnya itu Clara putrinya. Timbal mamanya yang memperkenalkan kembali mereka. Steven berusaha mengingatnya. Nama Clara itu seperti tidak asing baginya. Astaga, Clara yang dulu kecilnya gemuk dan suka makan itu ya? Wah sumpah, aku gak ngenalin kamu sih. Progresnya cepet sekali. Ngomong-ngomong, dietmu berhasil juga ya? Gurau Steven pada wanita yang bernama Clara itu. Steve, kau ini ya memang tak pernah berubah, seru gadis cantik berambut pirang itu sambil tangannya mencubit kecil lengan Steven. Rupanya Clara itu adalah teman masa kecil Steven, dan Tante Eva selaku mama dari Clara adalah sahabat baik mamanya. Sudah hampir 15 tahun lamanya setelah Tante Eva memutuskan untuk membawa Clara dari Indonesia dan ikut mendiang suaminya menetap di Kanada, dan akhirnya mereka ditemukan kembali dalam perjumpaan yang tidak diduga. Steve, tolong ajak Clara berkeliling restoran ini ya, sembari menemani mengobrol. Kan kalian baru saja ketemu, pinta mamanya kepada Steven. Kali ini ucapannya sangat manis, seperti ada niat yang terselubung di dalam hatinya. Steven hanya mengangguk kemudian mempersilahkan Clara untuk melangkah lebih dulu, sedangkan dia mengikutinya dan menjaganya dari belakang. Clara terpesona dengan wajah tampan Steven. Diam-diam dia mencuri pandang saat Steven tengah asik menikmati suasana malam di restoran tersebut. Namun beda halnya dengan Steven.
Dalam hatinya masih tersimpan nama Agatha. Keberadaannya di tempat itu seakan membuatnya mengingat kembali kenangan indah yang dia lalui bersama wanita yang sangat dicintainya. Walau saat ini dia tidak bersamanya, namun dia merasa bahwa Agatha kini sedang berada dekat dengannya. Mungkin dikarenakan cinta di antara mereka yang begitu kuat, hingga Stephen pun masih belum mengetahui bahwa kekasihnya itu hanyalah tinggal nama saja. Hawa dingin mulai menusuk sampai ke tulang. Gaun malam tanpa lengan melekat pada tubuh Clara mulai tak mampu melindunginya dari dinginnya embusan angin malam itu, sehingga membuat Stephen dengan terpaksa harus melepaskan gabungan jas pada kemejanya dan dibalutkan ke tubuh Clara yang menggigil. "Steve, gak usah. Lalu kau bagaimana?" ujar Clara yang nampak tersipu saat Stephen memakaikan jas pada tubuhnya. "Sudah gak apa-apa, pakai aja," balasnya dengan kilasan senyum singgah di wajahnya. "Oh iya, kata Tante Rani tadi, kamu bertugas di salah satu rumah sakit ternama ya di kota ini?" tanya Clara dengan sedikit berbasa-basi. Stephen hanya menganggukkan kepalanya. "Lalu bagaimana denganmu? Setelah menghilang dari Indonesia, apa kegiatan yang kau lakukan di Kanada?" Stephen mulai balik bertanya padanya. "Entahlah Steve, aku masih canggung dengan suasana baru. 2 minggu aku memutuskan untuk berdiam diri di dalam kamar," tugas Clara menjelaskan. "Mengapa? Bukannya seharusnya enak dapat teman baru dan lingkungan baru?" ucap Stephen padanya. Sudahlah, bahas lainnya aja bisa kan?" Clara menggerutu. Dia seperti malas saat Stephen mengingatkan kembali soal kepergian dirinya dari Indonesia dan lebih memilih menetap di Kanada. Hanya satu alasan yang membuatnya seperti ini, yaitu Stephen. Sudah lama sekali setelah bertahun-tahun rupanya Clara menyimpan perasaan padanya. Dia tidak tahu apakah Stephen juga merasakan hal yang sama dengannya. Saat berada di Kanada, sosok Stephen lah yang pertama kali dia rindukan. Bidang apa saja yang kamu geluti di sana?" Stephen bertanya lagi padanya. Ingatan indah tentang masa lalunya seketika menjadi buyar. "Setelah tamat sekolah, papaku menyarankanku agar aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Aku pun memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus ternama, University of Alberta, Kanada, dan lebih memilih jurusan kesehatan dan kedokteran di sana. Hingga akhirnya aku harus menyelesaikan program S1ku selama 4 tahun agar bisa meraih gelar yang aku idam-idamkan dari dulu." Begitulah penuturan Clara padanya. Stephen pun menyimak dengan serius kata demi kata yang diucapkan oleh teman masa kecilnya itu. "Lalu, apa yang memutuskanmu untuk datang ke sini lagi?" Stephen mulai melontarkan satu pertanyaan lagi yang wajib Clara jawab. "Kamu, Steve, alasanku untuk kembali ke sini," ucap Clara lirih agar Stephen tak sepenuhnya mendengarkan separuh dari seluruh isi hatinya itu. "Apa? Aku tak mendengarnya." Stephen berniat mendekatkan telinganya supaya bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Clara. Namun Clara agaknya mulai mengalihkan pembicaraan. Terselip di benak Clara untuk tinggal selamanya di Indonesia, Clara juga memutuskan untuk mengajukan pekerjaan di tempat di mana Stephen bekerja. Lagi pula dirinya dan Stephen juga sama-sama mengerti soal ilmu kedokteran. Clara berharap dengan cara ini dirinya bisa memikat perhatian Stephen dan membuatnya jatuh cinta padanya. Sementara itu, sedangkan di meja makan, nampak kedua orang tua mereka sedang asik memperbincangkan dan menentukan perjodohan antara Stephen dan juga Clara. Mereka berniat untuk menyatukan anak-anaknya dalam suatu ikatan yang resmi. Entah bagaimana reaksi Stephen saat dia mengetahui hal itu. Apakah dia harus menuruti permintaan kedua orang tuanya, ataukah tetap kekeh mempertahankan cintanya hanya untuk Agatha seorang? Setelah berbincang cukup lama dengan Clara, Stephen pun memutuskan untuk mengajak Clara kembali ke meja makan untuk berkumpul bersama lagi. Setelah mereka sampai di sana, orang tua mereka pun langsung memeluk erat keduanya. Senyum bahagia terpancar dari raut wajah masing-masing. Stephen dan Clara heran dengan tingkah laku orang tua mereka. "Duh, selamat ya Jeng," ucap Burani kepada Mama Clara. "Akhirnya ya Jeng, kita bisa jadi besan," sahut Bu Eca dengan bangga. Stephen tercengang mendengar perbincangan kedua orang tua itu. Ucapan selama jadi besan, apa maksudnya semua ini? Hati Stephen berkecamuk.
Apakah orang tuanya berniat menjodohkannya dengan Clara? Wah, kalau begini jadinya, Steven jadi tidak bisa berkutik. Harusnya dia lebih bisa mengambil langkah cepat sebelum orang tuanya. Dia harusnya lebih dulu memperkenalkan Agatha kepada mereka. Steven permisi dulu, ada panggilan darurat dari rumah sakit. Dengan perasaan hancur, Steven pun mencari alasan dan meninggalkan mereka. Namun berbeda dengan wajah Clara, dia nampak senang mendengar keputusan dari orang tuanya dan juga orang tua Steven. Penantiannya sedari dulu kini akan terwujud tanpa kehendak paksaan dari siapapun. Harapannya bersatu dengan Steven, kini tinggal selangkah lagi. Restu dari kedua orang tua sudah dikantongi. Tugasnya sekarang hanya membujuk Steven agar menyetujui permintaan dari orang tuanya itu. Dan dengan buru-buru, Clara pun berniat menyusul Steven. "Mah, mobilnya aku bawa bentar ya," ujarnya kemudian. Kemudian Clara mengambil kunci dan segera melajukan mobilnya untuk menyusul Steven. Biarkan aja, Jeng. Kasih mereka kesempatan untuk bisa mengenal satu sama lain. Tugas mamanya Steven. Clara melajukan mobilnya perlahan, matanya melirik dari kaca mobilnya dan berharap bisa mengikuti jejak Steven. Dari sorot lampu mobilnya, dia melihat seorang pemuda memakai kemeja yang sama dengan yang dipakai Steven. "Steve, ayo masuk, biar ku antar kau sampai rumah sakit," pinta Clara kepada Steven. Dia bersyukur karena Steven belum menemukan kendaraan lainnya. Tak ada keraguan dalam benak Steven mengenai Clara. Dia pun hanya menganggukkan kepalanya saat Clara menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Steven mempunyai niat untuk berterus terang padanya tentang Agatha. Dia juga tak ingin memberikan harapan palsu pada teman masa kecilnya itu, yang ujungnya nanti malah akan membuatnya hatinya menjadi sakit. Steven berharap semoga Clara tak ada perasaan apapun padanya, sama halnya dengan dirinya, sehingga ia akan lebih mudah untuk memberikan pengertian padanya. "Ra, aku ingin bicara sesuatu yang serius sama kamu," ucap Steven padanya. Tak ada sautan dari mulut Clara, mungkin dia memang sedang fokus menyetir. "Sebelumnya, aku minta maaf, Ra. Aku gak bisa menerima perjodohan itu, karena hatiku sudah diisi oleh perempuan lain." Steven terus menjelaskan, namun nampaknya dari tadi Clara tidak merespon ucapannya. "Ra, kamu gak dengerin aku ya?" tanya Steven sambil tangannya menggoyangkan tubuh si Clara. "Oh, iya sorry. Iya Steve, ada apa ya?" serunya sambil mencabut earphone dari kedua telinganya. "Astaga Ra, kamu dari tadi pakai itu? Pantesan makanya aku ngomong kok diem aja," ketus Steven yang nampak kesal karena dari tadi ternyata Clara mendengarkan musik melalui earphone-nya. "Ya maaf Steve, katanya tadi mau ngomong," celetuk Clara dengan muka polosnya. "Gak jadi ya, udah gak mood," saus Steven yang langsung memalingkan wajahnya. Mungkin di lain waktu, Steven akan berterus terang pada Clara tentang hubungannya dengan Agatha. Hari ini dikarenakan ulah konyol Clara, Steven nampaknya sudah tidak berselera lagi untuk bercerita. Suasana hatinya pun juga sedang tidak baik-baik saja. Apalagi teringat akan keputusan yang diambil oleh kedua orang tuanya tadi. Kok bisa-bisanya mereka mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan lebih dulu? Steven terus mengerutu dalam hati. "Ra, tikungan depan nanti belok kiri ya," pinta Steven padanya. "Siap Dan," saut Clara singkat. Steven melihat jam di dashboard mobil si Clara. Rupanya di situ sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mungkin teman-teman seprofesinya sudah mendahului pulang. Niat Steven kembali ke sana pun hanya untuk mengambil tas beserta dompetnya dan juga beberapa lembaran poster Agatha yang masih tertinggal di sana. "Stop Ra, sini aja. Makasih ya untuk tumpangannya. Kamu baliknya hati-hati ya," pesan Steven kepada Clara, kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Clara masih mengamati seluk-beluk rumah sakit tempat Steven bekerja. "Oh, jadi ini rumah sakitnya. Lumayan besar juga. Gak sabar dia pengen cepet-cepet masuk kerja," celoteh Clara dengan senyum centilnya. Dia pun berlalu pergi meninggalkan rumah sakit itu dan menjemput kembali mamanya yang mungkin masih menunggunya di restoran tempatnya berbincang tadi. Sementara itu, saat melangkahkan kakinya ke sebuah lorong rumah sakit, telinga Steven menangkap sayup suara wanita yang sedang merintih. Rasa penasarannya pun mulai muncul.
Perlahan derap kakinya mulai mengikuti lirihnya suara yang hampir tidak terdengar itu. Kini suara itu menghilang di saat Steven tiba di sebuah ruangan yang berisikan obat-obatan. Demi menepis rasa keingintahuannya, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tersebut. Pintu pun telah terbuka. Mata Steven tak mendapati seorang pun berada di sana. Kini tatapannya beralih pada sebuah buku kecil usang yang digembok. Dia pun segera memungut buku tersebut. Mungkin buku itu adalah buku harian milik salah satu suster di tempat ini. Dan mungkin juga karena terburu-buru, buku itu tak sengaja terjatuh di ruangan itu. Tanpa pikir panjang, dia pun membawa buku berwarna coklat itu ke ruangannya. Berniat ingin segera membereskan peralatannya lalu pulang. Steven malah dibuat tidak fokus oleh sebuah benda mati yang barusan dipungutnya itu. Hati dan pikirannya bekerja sama saling membujuk dan merayu dirinya untuk melihat isi catatan yang ada di dalam buku itu. Namun buku itu dalam keadaan digembok dan Steven pun tidak tahu hendak membukanya dengan apa. Dia kemudian mencari akal dengan merusak gembok kecil itu menggunakan sebuah peniti. Diambilnya satu buah peniti yang menjadi pengait kemejanya itu untuk membukanya. Dia berusaha bagaimanapun caranya agar buku itu bisa terbuka. Dan pada percobaan ketiga, akhirnya gembok itu pun terbuka. Saat ia sudah berhasil membukanya, kini rasa bimbang pun muncul dalam hatinya. Dilihat tidak ya? Tapi kan ini punya seseorang. Pikirannya pun mulai dilema. Tapi, buka sajalah daripada penasaran, celetuknya kemudian. Dan saat lembaran pertama dibuka, alangkah terkejutnya Steven ketika mendapati sebuah foto kekasihnya tertempel di buku harian itu. Rupanya benda yang telah dirusaknya itu adalah milik kekasihnya sendiri. Dari kala pertama melihatnya, Steven juga merasakan bahwa buku harian itu seperti ada keterkaitannya dengannya. Dia mulai membuka lembaran demi lembaran coretan Agatha. Matanya berdecak kagum melihat tulisan tangan Agatha yang sangat indah itu. Steven tak menyangka, selain berprofesi sebagai seorang suster, Agatha juga mahir sekali dalam hal pengayatan syair yang puitis. Malam tak pernah gagal membunuh jiwa yang sunyi, berharap terlelap dan bangun dalam mimpi indah seseorang. Hanya rintikan air hujan yang setia menemani, ibaratnya cahaya yang mempunyai caranya sendiri untuk menghibur gambaran hati. Terlalu lama kau meninggalkan, hingga ku terlena dalam sebuah pelukan tanpa nyawa. Saat hendak melanjutkan membaca kalimat syair itu, Steven menemukan satu lembaran kertas yang telah disobek. Agak sedikit aneh menurut Steven, mengapa satu lembaran lainnya bisa sobek, atau mungkin karena Agatha salah dalam penulisannya, makanya dia menyobeknya. Dia masih berpikir positif, diari Agatha dimasukkannya ke dalam tasnya. Steven pun kemudian segera bergegas untuk pulang. Dia melangkah menuju tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Dan pada saat akan membuka central lock, mata Steven menangkap lampu sen pada mobilnya menyala dengan sendirinya. Dan kala itu dia mencoba berpikir mungkin saja dudukan flashlight dan kop dalam keadaan rusak. Dia pun segera masuk ke dalam mobilnya, memasangkan seatbelt, dan membenahi posisi kaca spion yang ada di atas kepalanya itu. Tak lupa dia menyalakan head unit dan memutar sebuah lagu kesukaannya dan Agatha. Singkatnya tak kuat karena dilanda kantuk, Steven pun menyempatkan dirinya untuk berhenti di sebuah warung kopi dekat jembatan. Warung itu tepat berada di samping sebuah gang sempit depan jalan raya. Setahunya, setiap dia lewat di sana, warung kecil itu tak pernah sepi oleh pembeli. Entah sekedar mampir ngopi ataukah hanya numpang duduk saja. "Bu, kopi hitamnya satu ya," seru Steven kepada si penjual. "Ence mas." "Loh, mas ini kan dokter ya?" Ibu itu bertanya lagi pada Steven. "Iya bu, kebetulan rumah saya dekat dengan tempat ini," ucap Steven. "Oh iya mas," jawab ibu itu sembari mengaduk kopi hitam yang sudah diseduh. "Monggo mas," ujar ibu pemilik warung sambil memberikan pesanan kopinya. "Terima kasih ya bu." Steven pun menyeruput secangkir kopi yang ada di depannya, sembari melihat kembali buku harian Agatha. Dia masih penasaran dengan satu lembaran yang hilang di buku harian itu. Saat tengah asik dengan dunianya sendiri,
Tiba-tiba datang segerombolan pemuda mabuk yang mengambil catatan harian yang masih dibaca oleh Steven. Mereka juga mengobrak-ngabrik semua barang pemilik warung tersebut. Kembalikan, itu bukan milik kalian. Sentak Steven kemudian berdiri dan mencoba merebut kembali barang milik kekasihnya itu dari tangan mereka. Apa pentingnya benda kotor ini buatmu? Dengan seenaknya, para berandal yang tengah mabuk itu menghina barang tersebut. Kalian pergi atau kalian tanggung akibatnya sendiri setelah ini, ujar Steven yang mulai mengambil ancang-ancang. Ibu pemilik warung itu pun berlari dan bersembunyi di belakang badan Steven. Dan tidak berapa lama perkelahian antara Steven dan para berandal itu pun terjadi. Mereka saling baku hantam. Dengan sengaja mereka menghempaskan pukulannya tepat pada dada Steven. Sempat mengeluh sakit dan jatuh. Steven pun berusaha untuk bangkit kembali. Serangan balik pun diberikan oleh Steven, membuat dua teman dari mereka ambruk dan tidak berdaya. Sedang yang lainnya mulai melarikan diri masing-masing. Sebuah mobil polisi mendadak melintasi kawasan tersebut dan melihat kejadian itu. Anggota berseragam itu melihat beberapa pemuda yang masih terkapar di aspal jalanan. Dia pun menginterogasi Steven yang masih berada di tempat. Selamat malam. Tolong jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Ucap dengan tegas anggota polisi yang berpangkat 3 bintang itu. Pemilik warung itu pun turut angkat bicara dan memberitahukan semua kejadiannya secara rinci kepada para anggota mabes tersebut. Mereka pun segera mengamankan beberapa pemuda yang masih tidak sadarkan diri dan langsung memborgolnya. Kemudian memasukkannya ke dalam mobil patroli, juga membawanya untuk segera diamankan. Ibu itu pun juga bercerita kepada Steven bahwa mereka juga seringkali membuat onar di kawasan tersebut. Bukan sekedar itu saja, mereka juga mencoba menggoda dan merayu para gadis yang lewat di gang dekat warung itu. Selanjutnya apa yang terjadi pada gadis itu, pemilik warung itu pun kurang tahu. Dia hanya menceritakan apa yang dilihat oleh mata kepalanya saja. Setelah cukup puas menikmati secangkir kopi, Steven pun memberikan pecahan 20.000 kepada ibu itu dan melanjutkan perjalanannya kembali untuk segera pulang. Tak lupa juga dia kantongi dulu barang berharga milik Agatha itu. Entahlah bagaimana nasibnya jika catatan itu sampai hilang tadi. Singkatnya sesampainya di rumah, Steven memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Saat hendak melangkahkan kakinya ke kamar mandi, Steven mendengar suara keran shower di kamar mandinya itu seperti sedang digunakan. Padahal hanya dirinya sendiri yang tinggal di apartemen itu. Halo, siapa yang di dalam? Iseng-iseng Steven berteriak dari luar kamar mandi. Anehnya lagi setelah berteriak, bunyi gemericik air itu sudah tidak terdengar lagi. Steven memberanikan diri untuk mengecek keadaan di dalam. Tidak ada siapapun di sana. Tempatnya malah masih kering. Peralatan mandinya juga masih tersusun dengan rapi. Begitupun dengan bathtubnya, masih bersih seperti semula. Siapapun kalian, entah penghuni apartemen ini, tolong jangan ganggu ya, celetuk Steven. Tidak ada raut wajah takut yang ditunjukkannya. Menurut pendapatnya, tak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata merupakan hal yang biasa baginya. Apalagi profesinya adalah seorang dokter. Sepanjang hari dia selalu melihat darah, belum juga para pasien yang meninggal di rumah sakit tempatnya bekerja. Steven menyalakan showernya kembali. Dia pun melanjutkan kegiatannya yang belum tuntas. Mata yang tadinya kantuk kini jernih kembali berkat guyuran air dari atas shower. Dan setelah selesai dengan aktivitasnya, dia pun segera memakai kimononya kemudian keluar untuk mengganti pakaiannya. Alarm yang merupakan hadiah pemberian dari Agatha tiba-tiba saja berbunyi. Kekasihnya itu pernah mengatakan sesuatu padanya. Katanya jika alarm pemberiannya itu berbunyi, itu adalah pertanda bahwa Agatha sangat merindukannya. Steven meraih alarm berbentuk hati dari kekasihnya tersebut. Dia teringat kembali akan masa-masa indah yang dilalui bersama Agatha. Hingga saat ini, kepergian Agatha masih menjadi misteri. Tak seorang pun mengetahui di mana keberadaan kekasih dari Steven tersebut. Tidak dirinya, kerabatnya, ataupun sahabatnya. Seakan dunia pun turut menutupi teka-teki tentang menghilangnya Agatha. Dia terhanyut dalam kerinduan mendalam, sehingga dengan sekejap Steven tertidur sambil memeluk alarm tersebut, berharap walau dalam mimpi, dia bisa menemukan petunjuk mengenai menghilangnya kekasihnya tersebut.
Sang pencipta memang adil. Sepintas bayangan samar seorang perempuan masuk dalam mimpinya. Entah sosok siapakah itu. Dia belum mengetahui dengan jelas raut wajahnya. Stephen melihat wanita itu sedang ketakutan. Beberapa preman tengah berusaha mengejarnya. Dia hanya bisa mengamati apa yang terjadi selanjutnya pada nasib perempuan yang dilihatnya itu. Ketika hendak menolongnya, Stephen teringat bahwa saat ini dia sedang dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Matanya melihat para preman bajingan itu terus berusaha menganiayanya. Walaupun keadaan wanita itu sudah tidak berdaya, Stephen mendapati sebilah celurit yang masih menancap pada perut si wanita tersebut. Bagai dikuasai iblis, dengan membabi buta, mereka kemudian memutilasi tubuh wanita itu menjadi beberapa bagian dan dimasukkannya ke dalam karung goni lusuh yang nampaknya bekas wadah sebuah gandum. Dan layaknya seonggok sampah berbau, mereka lalu membuang jasad wanita itu ke sungai di bawah jembatan kayu. Agatha, tidak. Stephen terbangun dengan banyak peluh berkeringat di tubuhnya. Padahal beberapa menit lalu, dia baru saja membersihkan tubuhnya. Mimpi yang dialaminya seperti nyata, dan jembatan tua yang dilihatnya itu sama seperti jembatan yang pernah dilaluinya. Siapa kiranya gerangan wanita dalam mimpinya itu? Singkatnya hari pun akan menjelang pagi, namun tetap saja mata Stephen masih enggan untuk terpejam. Mimpi menyeramkan itu selalu saja terbayang di benaknya. Wajah samar perempuan misterius dalam mimpinya itu memang sangat mirip sekali dengan kekasihnya. Hatinya mulai diselimuti perasaan gelisah. Sekujur tubuhnya masih bermandikan oleh peluh. Menurutnya, bunga tidur tadi lebih menakutkan ketimbang harus melihat penampakan sosok setan dan sejenisnya. Berkali-kali, dia mencoba untuk terus menghubungi kekasihnya. Tetap saja, teleponnya hanya berdering tanpa jawaban. Stephen mulai berjalan mondar-mandir dengan hati was-was, berusaha melupakan segala sesuatu yang membelenggunya. Ia tetap tidak tenang jika masih belum bisa melihat rupa kekasihnya. Agatha, lama-lama bisa gila aku ini. Stephen mencoba untuk merebahkan badannya ke ranjang, berusaha membuat matanya terbejam. Namun tetap saja mimpi itu selalu muncul di benaknya. Dia kemudian memutuskan untuk tak tidur hingga azan subuh pun berkumandang. Segera dia bangkit untuk mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah. Hatinya akan menjadi tenang jika dia menyerahkan segala urusannya kepada sang zat pemberi kehidupan. Stephen lalu beranjak pergi ke belakang, menyiapkan seperangkat alat sholatnya dan membeber sebuah sajadah panjang di karpet kamarnya. Allahu Akbar. Kalimat takbir diucapkannya, mencoba khusyuk hingga di sujud akhir. Namun pada saat rakaat kedua, telinga Stephen menangkap suara seseorang yang menirukannya dalam bacaan sholatnya. Seperti tengah ada makmum yang ikut menunaikan ibadah bersamanya. Allahu Akbar. Suaranya teramat serak, membuat darah di nadinya mulai berdesir. Assalamualaikum warahmatullah. Hingga pada akhir sholatnya, suara misterius itu masih mengikutinya. Stephen berusaha untuk tenang, melawan semua rasa takutnya. Dia pun memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup dengan kencang ketika mendapati sesosok orang tengah memakai sebuah mukena putih dengan posisi membelakanginya. Stephen melihat kucuran darah mulai keluar dari dalam mukena itu. Kian lama, warna merah itu mulai membanjiri lantainya hingga mengenai sajadah yang digelarnya. Stephen memberanikan dirinya mencari tahu di balik alasan mengapa arwah di depannya itu mengganggu sholatnya. Jeritan suara itu melengking sampai ke telinganya. Stephen terjungkal hingga tubuhnya terbentur pada ranjang tempat tidurnya. Sosok itu memalingkan wajahnya ke hadapan Stephen. Seonggok muka hancur mengerikan dengan keadaan matanya yang hampir keluar dan goresan luka di setiap wajahnya. Juga kondisi sobekan pada mulutnya yang melebar. Sungguh membuat Stephen bergidik dan merinding. Kali pertama dia melihat secara langsung sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Matanya terbelalak saat sosok itu mulai mendekatinya. Campuran air dan darah terus-menerus keluar dari tubuhnya. Sosok itu berjalan terseok dengan keadaan sebelah kakinya yang buntung dan kedua tangannya pun terpisah dari badannya.
Stephen tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Matanya terpejam, tidak kuat menatap wajah hancur yang kini mulai mendekatinya. Deru napasnya kian memburu. Keringatnya mulai bercucuran membasahi baju koko yang dipakainya. Bau busuk hantu itu menyengat sampai ke hidungnya. Mulutnya yang menganga menghasilkan belatung, menjadikannya berjatuhan di lantai dan sebagian merambat ke tubuh Stephen. Tengah dalam posisi terjebak, tiba-tiba handphone miliknya berbunyi, membuat Stephen menjadi terkejut. Dia mencoba membuka matanya dan melihat di sekelilingnya. Sosok menyeramkan itu sudah tidak menampakkan diri lagi, lenyap dibarengi dengan suara telepon yang berdering. Stephen pun beranjak bangkit mengangkat satu panggilan yang sedari tadi menunggu jawabannya. Pagi-pagi buta itu, dia mendapatkan panggilan langsung dari pengelola apartemennya. Rupanya sudah saatnya Stephen mulai memperpanjang waktu sewanya. Setiap unitnya memang bisa dimiliki secara permanen sampai objeknya musnah. Namun karena tempat berdirinya ada masa berlakunya, maka dia perlu memperpanjang dengan jangka waktu selama beberapa tahun ke depan. Sebab apartemen mempunyai status tanah yang bukan milik pribadi, melainkan digolongkan menjadi tanah negara, tanah pengelolaan dan tanah hak milik. Tentunya pengaruh dari status tanah ini akan mempengaruhi status kepemilikannya sebagai seseorang yang membeli apartemen tersebut. Jika apartemen berdiri di atas tanah negara, maka statusnya adalah hak guna bangunan murni. Stephen juga dikenakan biaya iuran yang belum dibayarkannya kepada pihak yang berwenang. Rincian hasilnya sudah dikirimkan melalui chat pribadinya. Dia masih membayar biaya perawatan atau maintenance atau service charge. Biaya maintenance biasanya dipakai untuk perawatan berbagai layanan seperti kebersihan, keamanan, termasuk area umum. Biaya sinking fund, biaya parkir, biaya air, biaya listrik, dan kebutuhan lainnya yang sudah dia gunakan. Dia mulai menggaruk-garuk kepalanya mendengar banyaknya iuran yang harus dibayarkan itu. Batas waktunya sampai 6 bulan. Jika dalam tempo itu dia belum melunasinya, maka dia harus berurusan oleh pihak bank. Stephen melihat beberapa kartu debit yang masih tersisa di dompetnya. Entah tinggal berapakah saldo rekeningnya, dia belum tahu. Bulan ini, dia juga waktunya menerima gaji dari rumah sakit tempatnya bekerja. Sebenarnya jika masalahnya pada uang, Stephen tinggal minta saja kepada kedua orang tuanya tanpa harus bekerja keras. Namun almarhum dari kakaknya itu pernah berkata kepadanya, "Berusahalah berdiri dan bangkit semampu yang kau bisa, dan jangan selalu mengandalkan orang lain." Itulah petua darinya, masih tak luput dari pikirannya juga hatinya. Maka dari itu sepeninggalan kakaknya, Stephen sangatlah terpukul. Gaji yang dia terima termasuk dalam kategori yang lumayan per bulannya, apalagi dia termasuk seorang dokter spesialis anak. Selain gaji, dia juga menerima penghasilan profesi dan juga penghasilan tambahan. Semoga saja keuangannya itu cukup untuk memperpanjang sewa apartemennya. Stephen sangat berharap jangan sampai dia menggunakan tabungan masa depannya dengan Agatha demi kepentingan pribadinya. Denting jam dindingnya pun berbunyi. Dilihatnya waktu mulai berjalan dari angka kelima yang kemudian menjadi berputar. Dia lalu membuka korden kamarnya. Pemandangan indah sepintas kembali menyejukkan matanya. Kilauan cahaya berwarna kuning dari ufuk timur perlahan menyambutnya. Sang surya yang terbit senantiasa ikhlas tanpa pamrih memberikan sinarnya. Cuaca pagi yang dingin dan juga kelembapan udaranya seakan membuat kepulan kabut pagi terbentuk dengan sempurna. Kini Stephen sudah berada di atas balkon apartemen, menyambut indahnya pagi dan menghirup udara segar yang ditebarkan oleh sang surya. Tak lupa secangkir kopi menjadi teman baiknya untuk melewati paginya yang cerah. Walaupun belum sempat tertidur karena beberapa hal yang mengganggunya, hari ini semangat Stephen pun berkobar. Kilasan senyum di wajah pasiennya seakan menjadi penyemangat kerjanya, apalagi yang ditanganinya merupakan pasien dari kalangan anak-anak di bawah umur, imut, lucu, serta sangat menggemaskan baginya. Seorang bocah berusia 6 tahunan menatap tajam ke arahnya. Dia tengah berdiri di depan pintu gerbang apartemennya. Sorot matanya seakan menunjukkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Padahal apartemennya berada di lantai 5 dan jarak dari luar cukup lumayan jauh. Entah itu hanya halusinasi semata atau memang nyata adanya. Namun selama 3 tahun dia tinggal di lingkungan apartemennya, belum pernah sebelumnya
Dia melihat bocah itu seliwiran di wilayahnya. Ataukah mungkin dia adalah anak dari pedagang baru di sini? Atau bisa jadi anak itu hanya sekedar melintasi area tersebut. Steven pun kurang paham. Sementara gelagat yang ditunjukkan bocah itu seakan membuatnya penasaran. Baru saja dia menoleh sebentar, anak perempuan itu sudah hilang dari pandangan Steven.